العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, para asatiz, para hujjaj, para ibu-ibu, alhamdulillah pagi yang indah ini setelah rintik hujan turun, mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Hadirin sekalian, pagi hari ini sebagaimana janji dari DKM Mushola Subul Salam akan mengadakan ceramah umum untuk setiap minggunya di bulan Ramadan dan setiap malam Rabu setelah sholat tarawih. Untuk pagi ini sudah hadir tamu kita, guru kita Al-Habib Usman Al-Qaf yang pada saat ini sudah tiba dan mengimami sholat kita. Mudah-mudahan ini akan menambah keberkahan bagi kita semua. Jamaah Mushola Subul Salam, ibu-ibu yang saya hormati, malam pagi hari ini marilah sama-sama kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita pasang niat kita, semoga tentunya apa yang dikaji, ada yang disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini dapat mengena dalam pikiran kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fatihah juga kita niatkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili dan handai-tolan kita yang telah berpulang rahmatullah. Semoga mereka semua ditempatkan insyaallah subhanahu wa ta'ala li hazini al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shadaqallahul azim. Kepada Al-Habibana dipersilakan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub
وتنطلق بها العسوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, para segenap jamaah musalla Subulus Salam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta jajaran pengurus DKM Musalla Subulus Salam yang kita hormati. InsyaAllah hadirnya kita dan berkumpulnya kita di tempat ini di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penerimaan dan qabul daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama melaksanakan solat berjamaah, dan ini sesuai dengan perintah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Rasul bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat isya berjamaah maka dia bagaikan menghidupkan sepertengah malam, dan apabila dia solat subuh berjamaah maka bagaikan dia menghidupkan satu malam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, paling sedikitnya kita ini dianggap orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, terlebih di malam-malam yang mulia seperti malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Man ahya lailatal qadar ahyallahu qalbahu yauman yamutu fihil ghalab atau kama qala Nabi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari yang mana pada hari itu hati-hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abdullah bin Abbas, ketika kita menjalani malam-malam yang kita dianjurkan untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah, minimal yang kita lakukan adalah dengan menjaga solat maghrib, solat isya dan solat subuh berjamaah. Walaupun di antara itu kita istirahat, kita tidur, akan tetapi ketika kita melaksanakan itu, insyaAllah kita tergolong orang-orang yang menghidupkan malam-malam yang mulia dengan ibadah. Semoga amal ibadah kita solat subuh berjamaah nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa bernapas dan hidup dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, Syahrus Sa'adah, bulan bahagia, Syahrul Ibadah, bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan ibadah, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidus Syuhur, pimpinan para bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikatakan Ramadan dari kata apa? Min Ramadha yarmudu. Apa artinya Ramadan? Itu panas. Makanya wajar 2 hari pertama ini panasnya luar biasa.
Karena memang dahulu orang-orang Arab memberikan nama atas bulan-bulan itu ketika mereka masuk bulan Ramadan, cuaca memang sangat panas. Sehingga dari kata Ramad ini bara api, sehingga dikatakan Ramadan. Ulama mengatakan limada summiya Ramadanu Ramadanan. Kenapa Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan? Li'annahu yarmudu dzunub. Karena bulan Ramadan ini dapat melebur dosa-dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah sampaikan kita di bulan yang mulia. Beberapa hari telah kita lewati dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yaitu puasa. Karena di bulan puasa ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya, yang mana Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai bukti dan petunjuk yang mengarahkan orang-orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkumus syahra, kata Allah, orang yang menyaksikan dan mengalami bulan itu, falyasum, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, sehingga banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrun azim, bulan yang penuh barakah, bulan yang agung. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwa. Allah jadikan di bulan Ramadan ini puasa adalah satu kewajiban dan bangun di malam hari, salat tarawih dan witir. Tatawwu adalah sunnah yang dianjurkan hanya di bulan puasa. Tidak ada tarawih di bulan yang lain. Ngaco kalau ada orang ngajak tarawih di bulan yang lain. Hanya di bulan puasa. 1 bulan 30 hari, maka rugi sekali kalau ada umat Nabi menawar tarawih itu, ya, atau tidak sholat tarawih. Bukan setahun, 30 hari. Ya, hanya 1 bulan saja Ramadan, syahr, 1 bulan, bukan setahun, bukan 2 bulan. Dalam 1 bulan ini dengarkan apa yang diucapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faman taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan ini dengan 1 kebaikan atau dengan 1 amal sunnah, ya kana kaman adda faridatan, maka bagaikan orang yang melaksanakan kewajiban. Orang yang melakukan solat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya bagaikan orang yang melakukan 1 kewajiban. 1 rakaat sunnah di bulan Ramadan berbeda daripada bulan sebelumnya. 20 rakaat Anda tarawih, maka 20 kewajiban Anda lakukan di malam hari. 8 rakaat Anda tarawih, maka hanya 8 kewajiban yang Anda lakukan. Tidak tarawih, maka tidak mendapatkan apa-apa. Betul? Hitungannya seperti itu aja. Kita enggak usah hilap mau sholat 8, 20 terserah. Tapi ingat, Nabi mengatakan, sunnah engkau lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang ingin mendapatkan uang yang banyak, ingin mendapatkan THR yang banyak, kenapa kalau masalah pahala kalian lebih memilih yang sedikit? Kalau masalah pahala milihnya sedikit. Tapi kalau keuntungan duniawi, THR, untung dagang korma, dagang takjil, pengennya banyak. Kenapa kalau pahala pengennya sedikit? Inilah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kata Nabi, kalian melakukan 1 sunnah dapat pahala wajib.
Terus yang wajib, faman adda faridatan kana kaman adda sab'ina farida fi ghairih. Orang yang melakukan satu kewajiban, subuh kita tadi berbeda dengan subuh yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau Ramadan subuhnya ramai. Kalau bulan Ramadan, karena orang-orang tahu ini hadis. Kenapa yang sholat di masjid, di mushola kalau Ramadan? Beda bib, 70 kali lipat. Ya. Terus kalau selain bulan Ramadan, itulah. Ya. Memang semangat ibadah itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan di bulan Ramadan ini. Ya, dalilnya mana? Idza dakhalat syahr Ramadan futihat abwabul jinan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niran, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, setan-setan Allah belenggu. Itu dalilnya. Sehingga hembusan angin surga itu memberikan semangat juang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka ditutup, musuh kita syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dinonaktifkan hadirin. Cuman banyak orang yang mau jadi setan di bulan puasa ini. Di malam-malam lain tidak ada namanya tawuran sarung. Remaja-remaja yang lempar-lempar kaca, subhanallah, masuk 2 hari Ramadan sudah banyak kejadian. Ada yang sampai tusuk-tusukan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ada manusia ingin menggantikan tugasnya syaitan? Wahakada, maka bulan Ramadan ini kita teruskan yang sunnah seperti wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya orang yang berdagang, ya, berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa huwa syahrus sabr was sabr thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita melatih kesabaran. Sabar menahan lapar dan haus. Kalau hari-hari biasa enggak bisa kita menahan. Bangun tidur nyari kopi, ya, yang rokok nyari rokok. Kadang-kadang belum apa-apa, belum wudhu, belum apa, langsung hidupin rokok. Betul. Kalau nggak ngopi langsung kayak orang nggak bener gitu, ya, celeng ya. Kena nasi uduk, buru-buru. Kalau nggak sakit mah. Tapi bulan puasa Allah berikan kepada kita sabar. Sabar, nahan kagak ngopi. Sabar, nggak kena nasi uduk. Sabar, nggak sarapan. Sampai kapan? Bukan sebentar, ya. Bukan 1 jam, 2 jam, selama berapa jam kita puasa? 12 jam ya. 12 jam. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, menahan emosi. Sehingga dikatakan Ramadan ini adalah madrasah, adalah satu madrasah yang dapat mendidik pribadi seseorang, yang disiapkan oleh Allah gurunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan as-shaumu junnah, puasa ini adalah benteng bagi kalian, kata Rasulullah. Fa iza shoma ahadukum fala yarfuth wala yafsuk. Kalau kalian puasa, kata Nabi, jaga omongan kalian, jaga tingkah laku kalian. Jangan engkau berbuat dosa, kata Rasulullah. Fa idza sabbaka ahadun, kalau orang ada yang mencaci makimu, kata Rasulullah, faqul lahu inni shaim. Katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Itu ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi bagaimana kita mendidik diri kita agar berakhlak karimah, akhlak yang baik, belajar dari orang sabar. Ada yang marah-marah ketika pagi siang, tahan emosi, puasa lagi. Enggak boleh saya marah. Kalau saya marah batal pahala puasa saya. Entar habis raweh lah. Ya. Enggak juga kayak gitu, ya. Enggak boleh marah sebelum sebelum azan maghrib. Ada yang datang nagih utang, marah-marah, ya, sabar. Habis maghrib digari langsung pakai golok, ya. Udah enggak puasa lagi, enggak seperti itu. Didik diri kita untuk sabar. Dengan logika saya bisa sabar selama dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya. Maka saya untuk bisa untuk sabar, ya, sepanjang waktu saya.
selama-lamanya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Diajarkan sama Nabi, kalau kalian puasa jangan marah-marah, kata Rasulullah. Jangan marah-marah dan jangan bikin orang marah. Jangan melakukan hal yang dapat menodai puasa kita. Intinya seperti itu. Puasa ini mendidik diri kita sendiri, sehingga Allah katakan la'allakum tattaqun. Maka ulama mengatakan daripada manfaat puasa itu adalah at-tazawwud bit-taqwa. Orang yang betul-betul dia jalankan ibadah berpuasa ini sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan anjuran para ulama as-salihin, maka insyaallah keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan syahrus sabr. Apa artinya syahrus sabr? Bulan engkau untuk melatih kesabaranmu. Karena hal-hal yang negatif sudah dikurangin. Setan yang gemar untuk membuat orang marah, yang memanasi seseorang, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita betul-betul berhadapan dengan hawa nafsu kita. Makanya di bulan Ramadan kata ulama, paling waktu tertepat untuk kita mengetahui bagaimana besar atau kecil, kuat atau lemahnya hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang harus kita atur, yang harus kita tundukkan, yang harus kita kalahkan. Dan mana an-nafas asyaddu min sab'ina syaitan. Nafsu kita ini lebih parah daripada 70 setan. Makanya kita wajar melihat orang-orang di bulan Ramadan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena kita ini hidup di antara syaitan dan nafsu kita. Nafsu lebih berat mengalahkannya daripada syaitan. Sehingga di situ sabar juga bisa diartikan sabar untuk menahan hawa nafsu. Makanya Imam Ghazali berbicara masalah ini di dalam kitab Ihya-nya. Sayang, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita sudah menekan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib, masuk waktu buka kita kenyangkan lagi nafsu kita. Bagaimana gambarannya? Kalau udah mau buka, ngelihat sirup, ngelihat korma, ngelihat kolak, ya dihajar semuanya. Ibu-ibu ngabuburit semuanya dibeli, ya kelapa dibeli, es ini dogan dibeli, terus apa lagi? Gorengan dibeli, kolak, semuanya dibeli. Nafsu, ya pengen mau dihabisin. Ketika azan Allahu Akbar, baru kena nasi sedikit sudah hilang nafsunya. Ya, hanya hada ini yang dinamakan nafsu, kata Imam Ghazali. Padahal cukup dengan 3 korma, minum air putih, kemudian sholat maghrib, baru makan nasi pakai sayur jengkol, cukup sebetulnya. Biar hilang ngantuk nih, ya. Kalau ceramahnya serius saja, akhirnya ngantuk tidur semua. Karena yang ceramah ini belum tidur juga dari malam. Ya, nafsu itu. Nah itu kalau bisa kita batasin, jangan terlalu diikuti. Ya, jangan terlalu diikuti. Takutnya nggak bisa napas. Banyak itu kejadian. Apalagi musim-musim penyakit ini, banyak yang sakit gara-gara kekenyangan. Panasnya masya Allah 2 hari ini. Ya betul-betul. Kalau ingin ngikutin hawa nafsu, pengennya minum aja. Marjan 1 botol pengennya. Ya, akhirnya minum kebanyakan, ya susah berdiri, tarawihnya males. Nah ini kebanyakan orang zaman sekarang. Ya, saya di malam ini 3 malam kita tarawih. Malam pertama saya ada kegiatan itu, melewati satu jalan ditutup jalannya karena musolanya itu memakan jalan. Waduh, muter balik jauh. Malam kedua kira masih ketutup. Subhanallah, ada kemajuan. Jamaahnya di malam kedua sudah nggak sampai keluar musola. Berarti itu ada 2 itu. Ya. Pembukaan sama ada kemajuan itu. Baru 2 malam. Saya sudah mengambil jalan yang lain, tiba-tiba ngelihat, wah nggak dipelang lagi nih jalannya. Berarti jamaahnya sudah nggak keluar. Kemana itu jamaahnya? Kalau di sini masih istiqomah insyaallah ya, sebelum salam ya, sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ajak kemajuan lagi. Ya, saya mudik beb, ya udah mudik nggak apa-apa.
Wahakata, kita kembali lagi daripada keutamaan bulan Ramadan. Syahrul sabr, sawabuhul jannah. Kata Nabi, balasan orang sabar itu adalah surga. Waktu kita ya melatih diri kita ini biar sabar, biar jaga amarah kita, biar bisa menghadapi hawa nafsu kita. Kalau kita berhasil di bulan Ramadan lulus, insyaallah menjadi orang yang baik. Makanya setiap malam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, kulla lailah fi layali Ramadan nada munadin minas sama, diserukan oleh yang menyeru di langit, ya baghiyal khair aqyammim wa aqbil. Wahai orang yang ingin menjadi orang baik, ayo sekarang waktunya kalian menghadaplah, berusahalah. Wa ya baghiyasyar aqsir. Wahai orang yang ingin menjadi orang yang jahat, mempunyai niat yang jahat, kurangin. Setiap malam itu dikatakan. Dan Allah turun setiap malamnya dari ba'dal maghrib sampai subuh memanggil kita. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana orang-orang yang mau minta maaf, saya maafin, kata Allah. Kalau di malam-malam yang lain sepertiga malam, tapi di bulan Ramadan setiap malam Allah turun rahmatnya ke langit yang pertama, dari habis maghrib sampai subuh manggil. Mana dari kalian yang mau minta hajatnya? Mana dari kalian yang meminta ampun, saya akan ampuni. Mana daripada kalian yang menginginkan sesuatu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini namanya syahrul siyam wa syahrul qiyam. Rugi kalau orang tidur malam bulan Ramadan. Rugi kalau orang tidur di malam bulan Ramadan. Kalau di Yaman atau di Mekah itu kalau masuk Ramadan kehidupan berbalik 24 derajat biasanya. 90 derajat, 24 derajat. Iya, 24 jam. Itu kalau pagi enggak ada yang keluar sama sekali. Tidur semuanya. Kantor-kantor tutup, toko-toko tutup. Ya, pasar enggak ada orangnya. Semut enggak keluar pagi hari. Betul. Saya pernah di Yaman belajar itu kalau pagi Ramadan enggak ada orang, semuanya tidur. Ya, semuanya tidur habis subuh, tapi ini begadang bangunin sahur, ya sebelum subuh tidur. La haula wala quwata illa billah. Orang puasa kagak sholat, ini namanya orang ngaco. Ya, percuma dia puasa kagak sholat. Nah itu banyak juga di Indonesia. Oh, banyak banget. Ya. Rajin malam tadarus, ya bangunin sahur sana sini. Orang sahur dia tidur, nggak sholat subuh. Bangunnya kapan? Maghrib. Ninggalin sholat zuhur, sholat asar. Ibadah yang kita lakukan semua ibadah, puasa, zakat, haji, sedekah. Kalau sholatnya tidak bagus, tidak sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang agak error sedikit, puasa tapi kagak sholat, kayak orang pakai baju nggak pakai celana, ya pakai baju rapi, bajunya mahal, cuman nggak pakai celana, kira-kira gila tidak gitu? Keluar, hakata orang puasa tapi kagak sholat, nggak diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa adalah bulan sabar. InsyaAllah kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang sabar. Sabar ngadepin bini marah-marah, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin keadaan hidup. Sabar itu luas, ya. Sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan yang terbesar, ya, karena yang langsung membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang sabar balasan yang tidak ada hitungnya, tidak ada batasnya. Berarti yang mengetahui balasan orang yang sabar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan wa huwa syahrul muasah. Bulan puasa adalah bulan kita untuk berbagi. Syahrul muasah, berbagi. Yang kaya berbagi kepada yang miskin. Yang punya berbagi yang kepada tidak punya. Ya. Untuk memberikan makan, untuk memberikan takjil, untuk memberikan buka puasa dan lain-lainnya. Itu juga penting di dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya mengenyangkan diri kita saja.
Maka di situ Rasul mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa, baik di masjid, di musalla atau di jalan, kana maghfiratan lidzunubih, maka itu dapat mengampuni dosa-dosanya. Dapat mengampuni dosa-dosa wa itqa raqabatihi minan nar, dan dapat menyelamatkan dia daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kalau orang ngasih makan orang buka itu, dia mendapatkan pahala orang yang dia kasih makan. Pahala puasanya dapat dia, atau pahala dia sedang berpuasa bacaan Al-Qur'an dan lain-lain, dia dapatkan itu. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan selamatkan dia daripada api neraka. Makanya ibu-ibu saya pesan, kalau nyiapin bukaan buat suami sama anak, niatin apa? Iftarus shaim, ngasih makan orang yang sedang berpuasa. Walaupun kita nggak puasa, misalnya ibu-ibu ya, kalau laki-laki nggak puasa, sedang halangan, sedang datang bulan, pas lagi buka niat ngasih makan orang ingin ya buka puasa, dapat pahalanya Bu. Berapa banyak anak kita, pahala suami kita, ada orang tua kita dapatkan pahala mereka. Selain itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan jaminan diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu. Kalau bini kita model kayak gini semua niatnya, itu ngeladenin sampai senyum-senyum. Ya, betul enggak? Ngajarin nih, balik ajarin. Jadi dia ngeladeninnya besar hati gitu, senang, bahagia, enggak cemberut. Walaupun kita kasih 50.000 juga dia tetap senyum. Ya, betul enggak? Betul enggak Bu? Enggak ada suaranya lagi, ibu-ibu capek sudah. Sahabat Nabi ketika mendengarkan ini hadis, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattir bihi shaim. Tidak semua dari kami ini punya sesuatu ya Rasulullah untuk memberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya mereka sahabat-sahabat Nabi ini orang biasa. Ya, sebagian mereka enggak punya makanan sama sekali. Sebagian mereka tidak memiliki beras. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan pahala seperti itu, akan tetapi kami tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian Nabi mengatakan, kalian akan mendapatkan pahala seperti itu, tidak harus memberikan sesuatu yang wah, yang banyak. Gak harus ngasih nasi kebuli 1 nampan, atau kolak 1 panci. Apa bahasa Nabi Muhammad SAW? Yahsul thawaba dzalik bisyurbati ma. Kau dapatkan pahala itu dengan hanya memberi 1 teguk air kepada orang yang sedang berpuasa. Makanya kita naruh aqua 1 dus saja di musholla ini untuk orang yang buka puasa, itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. 1 dus aqua, tambah lagi pakai korma, sekalian sama gorengannya, Masya Allah. Banyak kan yang buka puasa di sini? Sudah hari Minggu aja? Enggak setiap hari? Iya, setiap hari di rumah. Itu jangan sampai ketinggalan pahala-pahala seperti itu, karena hanya ada di bulan puasa hadirin. Ya, semampu kita. Kata Nabi, tamlah wahidah, 1 korma aja cukup kata Rasulullah. Syurbatama, atau seteguk air, au madzaggah laban, atau sedikit daripada susu, kalian berikan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kalian akan mendapatkan pahala yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kalau orang mau cari pahala di bulan puasa, gampang, sangat-sangat gampang. Sekarang orang ngeluh semuanya susah, puasa tahun ini, lebaran tahun ini susah cari duit, betul? Susah cari kerjaan, harga semuanya naik, harga ini semuanya mahal, keluhannya sama seperti itu. Padahal bulan puasa adalah
bulan yang tergampang kita nyari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka akan lebar-lebar. Ayo yang mau cari pahala, mau cari kedekatan kepada Allah, silakan. Waktunya bulan puasa. Makanya orang kebangetan kalau di bulan puasa dia belum bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hadis Rasul mengatakan raghima an farujulin in salaha Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang, kata Nabi Muhammad, yang kalau keluar bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa hidup, mengalami atau berada di bulan Ramadan, bisa puasa, bisa salat tarawih, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup di bulan ini. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjadi Ramadan ini adalah sarana kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Minimal kata ulama di bulan puasa jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau salat tarawih fullnya berat, mau baca Al-Quran tadarusan khataman Al-Quran berat, susah, karena saya sibuk Habib, saya cari nafkah Habib, waktu saya cari nafkah hanya di bulan Ramadan saja. Banyak orang kayak gitu. Kalau orang dulu mereka mencari nafkah 11 bulan untuk menghidupi 1 bulan Ramadan. Ramadan tutup semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekarang 1 bulan untuk 11 bulan. 1 bulan untuk 11 bulan. Bulan-bulan lain enggak ada yang jualan-jualan gorengan di depan rumahnya. Ramadan penuh meja setiap jalan panjang ini nih depan. Hari biasa rame. Kalau Ramadan semua dari ujung sampai ujung. Enggak boleh ada celah sedikit masuk stand meja. Apa aja dijual, laku bulan Ramadan. Subhanallah. Boleh silakan. Akan tetapi jangan sampai mengurangi tadi waktunya kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena memang dalam riwayat hadis yang saya bacakan tadi, Rasul mengatakan wahwa syahr yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan yang Allah tambahkan rizkinya orang mukmin di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Ya mungkin tadi. Makanya di bulan Ramadan apa aja yang kita jual laku. Es laku, gorengan laku, semuanya laku. Kalau ini kue dan macam-macam yang enggak pernah keluar di bulan Ramadan laku. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan di dalamnya rizki seorang mukmin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan yang sudah lewat ini beberapa hari? Berapa Al-Qur'an yang sudah kita baca? Apakah 1 juz atau sudah khatam atau lain-lainnya? Yang belum baca Al-Quran, masih ada Ramadan lagi besok. Masih ada hari-hari Ramadan lagi. Ayo semangat. Jangan malas-malasan. Jangan hanya memikirkan dunia kita saja. Pikirkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tujuan kita dan target kita keluar bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar bulan Ramadan menjadi orang yang rajin untuk bangun di malam hari. Karena selama 1 bulan ini kita bisa bangun sebelum subuh. Maka insyaAllah tidak keluar bulan Ramadan kecuali Syawal nanti kita bisa bangun sebelum subuh. Ramadan subuhnya berjamaah. Maka keluar bulan Ramadan insyaAllah bisa tetap istiqamah salat berjamaah. Ramadan kita sabar, kita bisa menahan hawa nafsu. Maka insyaAllah ini akan terus. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi setelah bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bisa sabar, yang bisa menawan nafsu. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad, lis-shaim farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang hakiki. Farhah inda iftarih, senang ketika dia buka puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian guru kita melarang itu ucapan-ucapan enggak boleh buka yang saya ucapkan tadi, buka makan ini enggak boleh.
Ya, biarin orang buka apa juga terserah, karena itu memang kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau buka sirup silakan, mau buka apa terserah. Jangan kita larang-larang, jangan kekenyangan apa segala macam. Ya, kenapa? Karena memang itu kebahagiaan yang Allah siapkan. Farhah inda iftari, silakan Anda buka kenyang-kenyang, tapi ingat jangan tidur habis itu tarawih. Ya. Satu lagi kebahagiaan, wa farha inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan kapan? Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ini malaikat enggak ikut campur berikan pahalanya kepada hamba-hamba Allah. Karena dalam riwayat hadis Rasul mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalnya ibnu Adam manusia itu lahu baginya illa shaum, kecuali puasa, kata Allah fa innahu li, karena puasa ini bagi saya, untuk saya. Mereka akan menahan lapar, hausnya, hawa nafsunya karena aku. Bisa saja mereka makan di luar rumah, bilang sama bininya puasa, tapi mereka enggan untuk melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ini ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak-anak kecil itu kan minum di kamar mandi, dia bilang sama orang tuanya, "Wah, wajar anak kecil." Ada juga sekarang ini suami-suami yang takut istrinya, bininya kalau dia enggak puasa marah-marah. Dia keluar makan, minum, balik rumah pura-pura lemes. Ya, pura-pura puasa. Ada yang kayak gitu. Di sini enggak ada insyaallah. Ya, ada. Enggak ada, ya. Kalau ada ini harus dikoreksi itu. Kecuali puasa, kata Allah fa innahu li, mereka menahan hawa nafsunya, enggak makan, enggak minum, enggak ngopi karena saya, kata Allah. Bisa saja mereka untuk makan di luar, minum di luar, tapi mereka ingat saya sedang berada di bulan Ramadan, kewajiban untuk berpuasa, menahan hawa nafsu sampai maghrib nanti. Maka kata Allah fa innahu li wa ana ajzi bih, itu puasa untuk saya dan saya langsung akan memberikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pimpinan raja yang akan memberikan balasan, tidak ada yang tahu berapa besar balasan atau pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai kita gaji nih lewat sekretaris, sudah ada aturannya. Ya, fulan sekian 1 juta, cuman kata bosnya biar kalau yang dia ini orang baik nih, biar saya langsung yang ngasih. Kalau sudah bos besar bilang kayak gitu, pasti besar, ditutup-tutupin. Ini bos gimana? Ntar, biar saya langsung, dia urusan sama saya. Karena dia telah berbuat baik, rajin orangnya, nanti saya langsung akan gaji dia. Kira-kira besar gak gaji seperti itu? Nah, itulah gambaran mudahnya. Kata Allah fa innahu li wa ana ajzi bi wa hakada. Insyaallah kita bisa mendapatkan bulan Ramadan ini dengan keberkahan insyaallah. Tambah semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat pesan minimal, kalau kita memang enggak bisa menghidupkan dengan maksimal di bulan Ramadan ini, jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita punya pandangan, jaga kita punya telinga, jaga kita punya anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattirna shaim, al-kadhib, bohong, wal ghibah, ngadu domba, ngomongin orang kurangin, Pak, ibu-ibu dikurangin. Ingat, kalau kita sedang puasa, mau ngomongin keburukan orang, aib orang lain, ingat ya Allah, ini adalah hal yang dapat menghilangkan pahala puasa saya. Karena Nabi juga pesan kepada kita, kam bin shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma rasa lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa tapi tetap ngomongin orang. Dia puasa tetap zalimin orang. Dia puasa tetap berbohong. Dia puasa enggak jaga dia punya anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat 5 perkara.
yang mungkin bisa kita praktekkan. Ingat ini hadirin, jangan lakukan di bulan Ramadan, biar kita mendapatkan pahala yang full daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Bohong. Jangan bohong kepada siapapun, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang lain. Ingat kita sedang berpuasa, jauhi bohong. Kedua, ghibah, ngomongin orang, jauhin. Jangan sampai kita ngomongin orang di bulan puasa atau dengerin orang lain ngomongin orang. Saya nggak ngomongin orang, Bib, cuman nggak enak aja sama teman, sama guru saya ngomongin orang. Jangan didengerin gurunya dia, ya. Orang yang asami, ya, kalgari, orang yang dengar sama dosanya sama orang yang ngomongin. Bilang dia, woi, gua lagi puasa. Dulu Nabi pernah lewat di bulan puasa, ada 2 perempuan ngomongin orang. Apa kata baginda Rasulullah? Qia, muntahkan apa yang kalian telah makan. Bingung ini 2 orang perempuan, kami nggak makan apa-apa lagi puasa. Akhirnya mereka keluarkan dari mulut mereka 1 potong daging, 1 potong daging. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, huma shamata ya fima halallahu lahuma, mereka puasa dari perkara yang Allah halalkan, makan minum halal, mereka puasa, mereka tahan itu. Wa aftarata ala ma haramallahu alaihima, tapi mereka batalkan puasa mereka dengan apa? Dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ngomongin orang. Jaga mulut selama 1 bulan. Insya Allah kalau sudah rapi, sebulan nggak ngomongin orang, keluar bulan puasa hilang itu kebiasaan demen ngomongin orang. Jadi orang yang baik. Kemudian yang ketiga, an-namimah, ngadu domba. Ini situ, sini situ, gak usah dengerin seperti itu. Ya, ini imamnya, pengen imam lambat banget. Ya, ngajakin benci imam tarawih dia. Tetangga saya itu begini-begini, pengurus begini-begini. Nah, itu juga jangan di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak boleh, nambah lagi di bulan Ramadan. An-namimah, ngadu domba, siah, pengen orang nggak baik, ya, provokator. Ada nggak sih provokator? Hati-hati, nggak dapat pahala inti puasa kalau jadi provokator. Ngadu domba, ya, bikin suasana memanas dan lain-lainnya. Jauhi namimah, baik dari ucapan atau dari media sosial. Ya, dari media sosial dengan status manasin orang biar orang ribut, biar ini jauh, itu nggak dapat pahala inti puasa. Kemudian yang ketiga, keempat, an-nadhar bisyahwah, mandang dengan syahwat, jauhi pandangan-pandangan syahwat. Ya, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara live langsung atau lihat TV, ya, yang muda-muda, atau dengan HP kita biasa scroll lihat perkara yang tidak baik, hilang pahala puasa. Maka paling bagus ngelihat Al-Quran sudah di bulan Ramadan. Kurangin main HP itu, kurangin dulu. Kenapa? Takutnya HP, TV itu ada hal-hal yang memancing syahwat kita yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita nggak sadar, oh nunggu buka main HP, ya, pahala puasanya habis. Nunggu buka biar nggak merasa nonton TV, pahala puasanya habis. Ya, nah kita jaga itu dari rumah tangga kita. Anak istri kita bisa nggak puasa nggak nonton, bisa nggak puasa kurangin main HP, kecuali hal-hal yang penting. Kalau bisa bagus, subhanallah, akan terdidik kita menjadi orang yang lebih baik. Dan yang terakhir, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ya, itu juga dapat menghapuskan pahala puasa. Dagang di rumah, dagang pakaian, dagang sarung, ini kurangin dong. Oh demi Allah, harganya sekian. Ya, modalnya sekian, padahal bohong dia. Nah, ini dapat menghilangkan pahala puasa. Harus kita jauhi agar kita betul-betul menjadi alumni Ramadan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nggak bisa lama-lama, soalnya habis ini nggak bisa minum. Ya, lumayan nih. Biasanya kalau habis kultum kayak gini berasa puasa. Ya, berasa puasanya, ya, dapat pahala yang besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan puasa ini.
bacaan Al-Quran kita, zikir kita, solat malam kita, tarawih kita, witir kita, sedekah kita dan lain-lainnya insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dan kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma farikal furqan wa mundil Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Idhu alaina wa ala jami'il muslimin sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam, mujtami'ina la mutafarriqin, maqbulina la matrudin, wa ala ta'atika inna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruman wala matruda ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Habibana Usman Fahmi bin Muhsin yang telah menyampaikan tausiah Ramadan pada pagi hari ini. Beliau adalah pengasuh dari majlis, pimpinan majlis Syamsul Zahirah di Larangan Ciledug, dan kebetulan saya bersama Ustaz Khalil Amrullah ikut taklim beliau di Masjid An-Nur Kebayoran. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu yang banyak dari beliau dan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sekalian, perlu saya laporkan Bib, alhamdulillah di mushola sini mengadakan khatam Quran di setiap ba'da tarawih, dan sekarang sudah yang ke-21 kali khatam. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermusafahah untuk meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu